Saya sering berbicara soal ini. Sentimen Sunni dan Syiah ini adalah perpecahan paling awal di dalam Islam karena persoalan-persoalan politik. Persoalan politik ini kemudian dijadikan isu utama pada masa kolonial Inggris dan Prancis di Timur Tengah untuk berusaha mendiskonsolidasi orang Timur Tengah untuk melawan kepada penjajahnya. Jadi begini, sebenarnya persoalan Timur Tengah ini kan All American President's Toy. Ini mainan semua presiden Amerika. Kenapa? Karena begini, Bukan hal baru lah ini. bukan hal yang baru. Ini setiap terjadi pergantian presiden di Amerika, mainannya selalu Timur Tengah. Kenapa? Karena hampir semua negara di Timur Tengah itu masih berupa kerajaan. Artinya, negara-negara di Timur Tengah yang dibagi-bagi oleh kolonial Inggris dan Prancis ini kemudian menjadi sandraan dari berbagai geopolitik dan geoekonomi global. Pertama adalah, coba bayangkan, di tengah giroh demokrasi yang selalu didengung-dengungkan oleh hampir seluruh negara di dunia termasuk Amerika, masih ada negara modern yang masih berupa kerajaan. Di mana negara itu menjadi penentu dari ekonomi global. Sehingga apa? Ini dijadikan mainan oleh semua presiden Amerika. No exceptional. Nggak ada pengecualian sama sekali. Semua presiden di Amerika yang terpilih pasti dia langsung menunjuk konflik atau dia membuat konflik dengan dalih mendamaikan, dengan dalih dia itu ingin membangun konstruksi perdamaian di Timur Tengah. Selalu dia mainkan isu-isu itu. Bahkan pada tahap yang sangat buruk sekalipun, dia rela membuat gembong-gembong teroris di Timur Tengah. Satu hal lagi yang mungkin publik juga harus tahu, adik-adik sekalian semua. Saya sering berbicara soal ini. Sentimen Sunni dan Syiah ini adalah perpecahan paling awal di dalam Islam karena persoalan-persoalan politik. Persoalan politik ini kemudian dijadikan isu utama pada masa kolonial Inggris dan Prancis di Timur Tengah untuk berusaha mendiskonsolidasi orang Timur Tengah untuk melawan kepada penjajahnya. Nah, ini kemudian yang menjadi persoalan-persoalan kemudian, isu ini yang dihantarkan kepada sarjana Indonesia yang bersekolah ke Timur Tengah, kemudian ini dijadikan doktrinal bahwa Syiah itu kafir, Syiah itu bukan Islam dan seterusnya. Sehingga apa? Keyakinan-keyakinan tentang bahwa Syiah ini kafir, ini kemudian menjadi narasi politik yang sangat awet hingga hari ini. Persoalannya adalah ketika ada satu-satunya negara Syiah yang berani melawan Amerika dan Israel, orang-orang yang selama ini mengkafirkan Syiah itu ingin berdiri di mana? Sementara Arab Saudi dan hampir semua negara-negara Timur Tengah ini justru bergandengan tangan dengan Amerika dan juga Israel di situ. Ini kan menjadi persoalan yang paling utama hari ini. Lalu apa kemudian fungsi Indonesia? Enggak ada. Enggak usah masuk ke wilayah itu. Ngapain sih? Nanti Presiden Amerika berganti, mereka juga akan memainkan isu Timur Tengah juga. Mau ke sana lagi? Udahlah, kita fokus, nggak usah masuk ke wilayah pertempuran orang lain, fokus pemulihan bencana yang di Aceh. Fokus kepada shortage-nya APBN, fokus kepada MBG yang acak adul. Saya udah bicara di mana-mana soal ini. Udahlah, Presiden Prabowo tidak memerlukan stage of Hall of Fame. Nggak perlu panggung. Nggak usah, jadilah panggung buat rakyat Indonesia. Bung Islah, tapi tadi soal Selat Hormuz yang bisa menyebabkan emak-emak marah, piring menjadi kencang, itu kan punya kebutuhan untuk dalam... Ya ini kan persoalan mitigasi. Memang kebutuhannya itu kalau Presiden Prabowo ke sana seolah-olah akan menyelesaikan persoalan. Yakin nggak setelah itu tidak ada konflik lagi di sana? Ini kan tidak menyelesaikan masalah. Yang harus diperkuat adalah konstruksi ekonomi Indonesia dengan berbagai mitigasi-mitigasinya. Kita jangan fokus ke sana. Ini mohon maaf, kadang-kadang saya juga melihat komen-komen di media sosial itu saya ketawa sendiri. Ini sama seperti ini sama seperti John Key lagi berantem dengan Hercules, tiba-tiba Daus Mini mau mendamaikan gitu.
Saya geli gitu baca begituan itu, tapi that's the fact gitu. Artinya apa? Kalau kemudian kita paham situasi di Timur Tengah itu, tolong dicatat, Iran itu bukan Arab. Dan Iran itu adalah negara dengan peradaban terkuat di Timur Tengah. Peradaban terkuat? Ya. Tertua. Mulai dari Alexander the Great, dia nggak pernah dijajah loh. Nggak pernah dijajah sama sekali. Dan kalau kita mempelajari sejarah Islam, ilmuwan-ilmuwan Islam itu hampir semuanya dari Persia. Al-Khawarizmi, Al-Biruni, Al-Zahrawi, bukan Bahrawi, bukan. Ibnu Sina, itu semua dari sana. Imam Al-Ghazali, ini pemikir-pemikir hebat, polimet pada masanya. Dan dia tidak pernah dijajah. Umat Islam aja mau menundukkan berkali-kali ke daratan Persia itu susah minta ampun. Karena dia didukung oleh geografi yang menjadi barrier dari setiap agresor ke sana. Dan dia, Iran, diembargo dari sejak revolusi tahun 79. Apa yang terjadi? Dia menjadikan embargo itu sebagai zona nyaman yang tidak bisa diakses dan tidak bisa disentuh oleh dunia luar, sehingga dia bisa berkreasi, berinovasi dalam berbagai teknologi. Itu kalau kalian mau tahu nih, adik-adik sekalian dan juga publik semua, itu drone, kamikaze segala macam yang dipakai di perangnya antara Rusia dan Ukraina, hari ini yang beredar di Cina dan sebagainya, itu buatan Iran yang karena dia diembargo, kemudian dilabel made in Turki, dilabel made in Uzbekistan dan seterusnya. Itu buatan Iran semua. Dan Iran ini memang pintar bermain di wilayah abu-abu karena dia kelamaan diembargo. Artinya apa? Iran ini memang menjadi kerikil dalam sepatunya Timur Tengah bagi kepentingan-kepentingan Barat. Ya, termasuk Israel dan kepentingan Israel di situ. Jadi kalau kita sudah tahu dengan konstruksi berpikir seperti itu situasi di Timur Tengah, Pak Prabowo ke sana mau ngapain? Karena ini mainan, kata Bang Rocky. Kalau kemudian Pak Prabowo ke sana kemudian terjadi whole state of war, terjadi penundaan perang, ada delay perang, 2 minggu kemudian dimainkan lagi trigger itu dan mereka perang lagi, menyelesaikan masalah enggak? Enggak. Ini kan hanya pergantian-pergantian pemain, mulai dari Irak, mulai dari perang Irak-Iran, sampai ke ISIS, sampai ke Al-Qaeda, sampai kemudian hari ini kan mainan-mainan Amerika yang sebenarnya supaya dia menjaga negara-negara monarki yang sebenarnya sudah tidak up to date lagi dengan sistem politik hari ini. Dan ini dimanfaatkan betul oleh Amerika, hegemoni of power-nya di Middle East itu kemudian terjadi. Saya kira itu saja sih kalau saya sih. Jadi adik-adik sekalian, menyikapi ini jangan terlalu ruwet-ruwet kita. Perang di Iran, perang antara Israel dan Iran dan sebenarnya. Satu hal yang saya minta, jangan hubungkan ini dengan kitab suci. Tidak ada kitab suci yang menghalalkan perang. Tidak ada kitab suci yang meminta para pemeluknya, para penafsirnya untuk membunuh orang lain. Tidak ada. Maupun yang dilakukan Iran ataupun dilakukan Israel. Tidak ada kitab suci yang menghalalkan perang, tidak ada yang menghalalkan pembunuhan. Karena apa? Ketahuilah Muhammad, kata Allah di dalam Al-Quran, perdamaian itu adalah kemenangan yang paling nyata. Nah. Ya, kalau soal permainan, saya kurang setuju dengan pendapat Pak Islah. Kenapa? Karena begitu rezim Ayatollah Khomeini, enggak yang terakhir ini katanya, isu Timur Tengah itu adalah permainan dari setiap presiden Amerika. Nah, waktu Ayatollah Khomeini yang pertama menjungkal monarki Iran, Shah Reza, tahun 1979, apa yang terjadi dengan diplomat dan staf kedutaan besar Amerika di Teheran? Mereka disandera selama 444 hari. Ada berapa yang disandra? 53. Ini dilakukan begitu rezim Syiah Iran berkuasa. Iran akhirnya berganti dari monarki menjadi Republik Islam Iran. Nah, jadi saya tidak setuju kalau dibilang permainan. Karena apa? Karena ada penyanderaan selama 444 hari. Mbak Monik tahu nggak sistem politik Iran itu seperti apa? Monarki, sebelumnya adalah monarki. Sekarang ini pemimpin spiritual adalah Ayatollah. Ada presiden.
Tapi presiden, kepala dari pasukan Garda Revolusi semuanya tunduk pada pemimpin spiritual Iran, Ayatollah. Bahkan duduknya saja, mereka duduknya harus lebih rendah daripada Ayatollah. Paham. Intinya yang saya tanya ingin, sekarang, Saudi itu sistem politiknya apa? Saudi tetap sama, masih kerajaan juga, monarki. Amerika itu negara apa? Amerika negara demokrasi. Oke, seharusnya Amerika masalah. lebih mendukung siapa? Saat ini Amerika Serikat adalah dalam hal ini Presiden Trump ya. Dia telah berupaya mendamaikan negara-negara di Timur Tengah. Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Sudan dengan Israel. Katanya tadi apa? Perdamaian adalah? Tadi kutipannya apa Pak? Iya. Perdamaian adalah apa? Begini. Kemenangan? Yang paling nyata. Yang paling nyata. Nah sekarang ada kesepakatan Abraham yang dilakukan oleh Presiden Amerika Donald Trump. Dan harusnya September 2023 kita itu dalam proses untuk berdamai antara Indonesia Israel saya dan jawab. Arab Saudi dengan Israel. Saya jawab. Perdamaian bagus nggak tadi katanya? Oh bagus, memang. kan? Nah sekarang itu saya bertanggung jawabkan kata-kata itu. Apa masalahnya dengan perdamaian? Board of Peace, kesepakatan Abraham. 4 bulan yang lalu Iran dihajar dengan dalih untuk menghancurkan pengayaan uraniumnya. Dan Trump sudah mengatakan bahwa senjata nuklir di Iran sudah terselesaikan semua. Hari ini dia diserang dengan tuduhan yang sama. Tahu nggak Amerika? Dia tidak mungkin menyerang negara yang punya senjata nuklir. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau saya takut kepada pistol, saya tidak akan ngajak polisi untuk berantem dengan saya. Artinya senjata nuklir tadi disebutkan oleh Pak Iskandar nggak ada di Iran. Mas Bagaimana Aiman, tidak ada? Rusia saja mengakui ahli nuklir mereka pengayaan ada di uranium Bakhmut. memang ada, diakui juga oleh Iran. Iya, Badan Sekarang Atom begini. Internasional tidak bisa masuk ke Iran, Bapak. Tidak bisa mengecek persediaan uraniumnya. Gini peta posisinya. Pengayaan uranium itu tadi yang jumlahnya sudah sampai 404 gitu ya, kilogram. Gitu ya, 440 gitu ya, jumlahnya sekitar itu. Tapi untuk menjadi senjata nuklir, dia masih butuh waktu lagi. Nah itu yang dicegah oleh tadi Badan Nuklir Internasional, dicegah. Udah diterima sebenarnya sama Washington fakta itu. Sudah diterima. Tapi tiba-tiba si Israel berubah sikap. Lagi-lagi ini kan persoalan-persoalan politik Timur Tengah yang kemudian dijadikan trigger berbagai isu. Potensial isu itu semuanya dimainkan. Jadi ini maksud saya. Kalau Trump ketika itu sudah mengatakan persoalan nuklir di Iran itu sudah terselesaikan, being obligated, artinya apa? Seharusnya tidak ada dong serangan ini. Artinya, Serangan ini terjadi karena apalagi Badan Atom Internasional tidak bisa menginspeksi dampak dari serangan Juni 2025. Sehingga terus pernyataan Trump itu berdasarkan apa? Kilogram uranium yang diperkaya. Pernyataan Trump yang sudah mengatakan itu ditaruh di mana? Kita nggak ada yang tahu. Ya terus pernyataan Trump bahwa semua persoalan nuklir di Iran terselesaikan itu berdasarkan apa dong? Jadi proses negosiasi berjalan. Jelaskan apa kita bahas nanti selepas jeda. Tetaplah bersama kami Rakyat Bersuara. Oke.